Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah surah nikmat karunia-Nya, taufik hidayah maunanya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bersama-sama belajar untuk bisa memahami itu kalamullah Al-Quran, petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita dalam rangka menyesuaikan diri kita dengan apa yang dikehendaki Allah. Dengan petunjuknya itu kita diharapkan menjadi orang yang sukses, yang berhasil di dalam kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Ini harus benar-benar kita syukuri. Kita berbanyak baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memujinya. Jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah sampai di ayat 3 di surat ke-7 surah Al-A'raf, itu ayat ketiga. Yang terakhir itu kita diperintah oleh Allah memberikan memerintah kita untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah pada kita. Kemudian kita diwanti-wanti, dilarang jangan sampai mengikuti selain Allah itu pemimpin-pemimpin lainnya. Itu ternyata seperti itu sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Untuk pagi ini kita lanjut ke ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Ini Allah memberikan contoh-contoh setelah itu. Banyak sedikit sekali yang bersyukur itu sekarang diberikan contoh. Wakam dan berapa banyak min qaryatin, min dari qaryatin, qaryah negeri. Betapa banyaknya, ada beberapa banyak negeri. Ahlaknaha, yang kami binasakan negeri itu. Yang kami binasakan dia, negeri itu. Faja'aha, maka datang kepada kami, ke negeri itu, ba'suna, siksaan kami. Jadi datang menimpa penduduk itu siksaan Allah. Bayatan ini malam hari. Baitun berarti tempat bermalam. Tempat tidur. Ini bayatan malam hari, waktu tidur itu. Atau hum mereka qailun, mereka sedang qail, mereka sedang istirahat di siang hari. Ini banyak negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah. Siksaan yang datang menimpa penduduknya itu baik itu saat malam hari, saat orang itu tidur di baitul rumahnya masing-masing, atau pada saat siang hari. Ini gara-gara apa? Tadi kemarin itu gara-gara mereka otomatis
tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah itu. Jadi yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, kalamullah kitab al-suci Al-Quran ini tidak diikuti dengan baik. Tidak diikuti dengan baik, malah arahan-arahan di sana dilanggar, larangan-larangan, pokoknya semuanya dilanggar. Ya memang Quran ini adalah peringatan, seperti ayat kedua itu, peringatan. Jadi kalau kita tentang sesuatu apa kita bertanya dan sebagainya, sebetulnya di Quran itu sudah ada jawabannya, sudah ada arahannya. Jangan sampai begini, sampai begitu, lakukan ini itu, agar supaya memang hidup kita ini berhasil. Kemudian ancamannya tadi, kita disuruh melihat itu, cek berapa banyak sih negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah. Misalnya kaumnya Nabi Lut itu, Nabi Lut disuruh pergi, setelah diingatkan oleh Nabi Lut kaumnya itu, Nabi Lut akhirnya tidak digubris ya. Akhirnya Allah menjelaskan, udah Lut kamu pergi malam hari, pokoknya kamu jangan noleh ke belakang, nanti di sisa malam itu dihancurkan. Nah ini setelah Nabi Lut pergi, maka dengan keluarganya, kecuali istrinya kan juga tinggal di situ, kena bencana itu, dibinasakan oleh Allah di malam hari. Nah itu ada negeri-negeri yang sampai dihancurkan beberapa hari dengan angin yang sangat dingin, sampai akhirnya seperti pohon yang lapuk, ini hancur binasa. Nah, ini adalah peringatan supaya apa? Supaya kita tahu, ternyata banyak mereka kaum negeri-negeri itu yang dihancurkan, dibinasakan. Yaitu gara-gara mereka tidak mengikuti apa yang Allah turunkan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sekali lagi kemarin sudah kita bahas itu, Quran ini sudah disampaikan oleh Rasulullah berturut-turut terus sampai ke kita. Nah, itu sekarang sudah berupa mushaf itu ya, 30 juz itu juga Allah sendiri dengan cara Allah yang menjaga, menggerakkan hati dari Umar bin Khattab itu, kemudian itu kemudian Abu Bakar dan seterusnya sampai tertulis lengkap, walaupun masih satu saat itu, baru digandakan ketika zaman Utsman bin Affan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini gambaran bahwa Quran sekarang sudah nyampe ke kita. Quran nyampe ke kita dengan caranya Allah sendiri menjaganya. Itu sekarang sudah banyak di mana-mana, di server-server itu sudah banyak dijaga. Apapun di sana bentuk filenya ada. Nah, bahkan sekarang ini Allah sudah memberikan kehendaknya itu ilmu, ada hardware software itu AI itu ya, artificial intelligence, itu Allah sudah memberikan logika pada orang yang menciptakan, diberi ilmu untuk menciptakan ini, membuat ini. Walaupun mereka nggak iman, mereka tidak iman, tetapi dengan caranya Allah sendiri, Allah menjaga itu. Nah, orang berimannya kemana? Mungkin masih geger saja ya ini. Maka ini kita bisa mengakses itu Quran kapan saja. Maka kalau saat-saat ini, di zaman-zaman sekarang ini, ada akses internet yang nyampe ke pelosok manapun, maka pasti di situ itu sudah jelas, ini sudah nyampe. Nah, kalau misalnya mereka tidak mau menerima, lain lagi urusannya. Urusannya adalah mereka berarti mendustakan, nggak percaya. Ini. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lanjut di ayat kelima dari surat ke-7 ini. Fama kana ta'wahum idza ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Nah, ini Allah menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi ketika seorang mereka kaum itu dihancurkan itu. Fama kana, maka tidak ada ta'wahum, seruan keluhan mereka, jeritan mereka, ketika ja'ahum,
datang kepada mereka baksuna, siksaan kami. Ada fama ya, dan tidak titik-titik illa titik-titik lain ini. Ini juga kita disuruh berpikir logis ya, berpikir dan tidak ada ini kecuali ini ya. Masuk wama min ilahin illallah dan sebagainya, itu kita harus memikirkan ke sana. Jadi dan tidak ada fama kana ta'wahum idz ja'ahum ba'suna, dan tidak ada jeritan keluhan mereka, seruan mereka ketika datang siksaan kami itu illa kecuali ini bahwa qalu mereka mengatakan apa? Inna kunna zalimin. Aduh, sungguh kami orang zalim. Nah, ini. Jadi jamaah yang berbahagia, dari sini pun kita bisa mengetahui Allah sudah menuturkan seperti itu, kasus seperti itu, entah berapa, ada yang sekian ribu tahun yang lalu ada kasus itu ya. Mereka ketika datangnya siksaan Allah tadi, mereka menjerit, mereka menyeru, mereka mengeluh ya. Apa itu tadi? Aduh, sungguh kami ini adalah orang zalim. Nah ini, kalau sudah demikian, apa pelajarannya? Berarti kezaliman itu jangan sampai kita lakukan. Gitu. Kezaliman jangan sampai kita lakukan. Apa zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah ini. Nah, kemarin pagi sudah kita bahas itu ya. Kalau misalnya seseorang menduduki jabatan, tugas-tugas yang tidak sesuai dengan keahliannya, maka tunggu masa hancurnya. Ini. Jadi kezaliman meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang diikuti harusnya tuntunan Allah, ternyata tuntunan lain diikuti. Nah ini zalim. Apalagi kezaliman yang paling besar ya, terutama itu paling besar kezaliman itu apa? Menempatkan sesuatu yang bukan Tuhan diposisikan sebagai Tuhan. Nah ini sudah super pol-polan, nggak ada tandingannya itu. Zalim yang utama itu adalah memposisikan sesuatu yang bukan Tuhan di posisi sebagai Tuhan ya, disembah, dimintai dan sebagainya. Nah ini mereka ngomong begitu, kok tahu? Ya ini Quran ya. Kebenaran Quran sudah sampai pada kita mulai dari 1400 tahun yang lalu. Allah sudah menurunkan melalui malaikat Jibril, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selama 22 tahun terus ke kita. Nah, ini dikisahkan seperti itu. Allah menjelaskan ini ya untuk pelajaran berharga. Tidak hanya sekedar ini dibunyikan begini, apa maksudnya enggak tahu. Ada ayat-ayat ancaman, guyu-guyu saja, ketawa-ketawa, misalnya melecehkan sebagainya dia. Ada ayat siksa, enggak takut. Nah ini pelajaran sangat berharga. Apa? Itu tadi inna kunna zalimin. Aduh, sungguh kami ini adalah orang zalim sehingga disiksa seperti itu, dihancurkan. Nah, ini bekas-bekasnya pun sampai sekarang bisa dilihat kan ya. Nah, kaumnya Nabi Lut itu zamannya sama dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dikabari mau diberi putra itu. Nah, apa urusan wahai tamu ya malaikat itu. Aku juga akan ke Lut. Itu akan kuhancurkan. Kaum Sodom akan kuhancurkan. Itu ada Lut. Ya Lut kan ponakannya Nabi Ibrahim ya. Nah, ini kemudian ya udah itu urusanku nanti. Nabi Lut kan disuruh pergi dulu, negeri Sodom dihancurkan. Ini jam yang berbahagia. Pelajaran berharganya adalah kita jangan menjadi orang yang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Apapun sudah dengan kezaliman, innahu la yuflihu dzalimun, di ayat banyak Allah menjelaskan sungguh innahu la yuflihu, la tidak yuflihu, falaha sukses, tidak akan sukses adzalimun, orang yang zalim tidak akan. Orang yang zalim enggak akan sukses.
Ini Allah memberikan arahan seperti itu. Untuk apa? Ya untuk kita jalankan, untuk kita ikuti. Wattabi'u ya kemarin, ittabi'u, ikuti apa yang diturunkan dari Rabb kalian. Nah, jamin berbahagia itu di ayat kelima. Pelajarannya adalah ketika mereka orang-orang itu, penduduk negeri itu ya, menjerit ketika datangnya siksaan-siksaan, mengeluh dan sebagainya itu ucapannya mereka tidak lain hanya itu. Aduh kami ini orang zalim. Zalim itu sumber kehancuran. Maka sekali lagi ini kita mudah-mudahan ini ya negeri kita ini yang saat ini terasa seperti ini, yang mudah-mudahan lah nanti habis ini ada orang-orang yang ya sesuai dengan kapasitasnya ditempatkan pada posisi yang benar, kemudian dia memimpin dengan benar-benar perintah Allah sesuai. Nah, akhirnya kezaliman itu bisa dihindari. Ini kalau kita baca itu ya, waduh, menes nih banyak berapa yang dikorupsi macam-macam itu sudah tersebar di mana-mana, di semua medsos ada pokoknya. Ini. Nah, kemudian sekarang kita lanjut di ayat ke-6. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Nah, ini apa? Allah memberikan arahan ini, penegasan, penjelasan, dan sungguh kata Allah ya. Wala fa maka la sungguh kami ini. As'alanna ada nun double taukid lagi ini ya. Belakangnya juga taukid lagi. Jadi dan sungguh ya, kami akan salah menanyai, kami akan meminta pertanggungjawaban, ditanya. Siapa? Alladzina, yaitu orang-orang ursilu ya, yang diutus ilaihim kepada mereka. Nah, jadi kami tanyakan pada umat yang telah mendapat seruan tadi. Nah, jadi orang-orang yang di situ ada ada penyeru-penyeru yaitu rasul-rasul ini yang diutus itu, orang-orang di situ ditempatkan utusan, maksudnya ditempatkan utusan ya, orang diutus di situ ini ditanyai. Umat yang telah mendapat seruan dari rasul itu ditanya. Alladzina ursila ilaihim ya. Jadi orang-orang yang di sana umat-umat yang telah mendapat seruan dari rasul ini ditanya. Juga dan berarti dan ini ada matematika, dan itu berarti kalau ada pernyataan 1 2 ada dan, maka pernyataan 1 2 ini bergabung. Kalau salah satunya salah ya salah satu, dua-duanya harus betul. Salah satu salah. Ini pun prinsip-prinsip matematika sederhana, logika seperti itu kadang-kadang sekarang udah ini sulit ya. Apa? A dan B, A salah, B benar, ya salah. A benar, B salah. Yang benar hanya A benar, B benar. Itu dan lanas alanna, sungguh kami akan tanya juga, benar-benar kami akan menanyai al mursalin, itu orang-orang yang diutus itu, para utusan. Jadi ditanya semua yang diturunkan di situ utusan, pada orang-orang yang diutus itu diturunkan utusannya pun ditanya, apa benar kamu sudah melaksanakan ini, sudah menyampaikan A, B, C ya? Ini ditanya. Maka ketika kita menyampaikan gitu, misalnya kita sudah menerima sesuatu pelajaran berharga dari Quran ini, kita sudah mendapatkan, ya kita sampaikan ke siapapun di sana. Kenapa? Orang itu jelas-jelas begini kok diberitahu terus. Ya itu supaya ada alasan. Apa kamu sudah ingatkan? Sudah. Mereka enggak mau dengar ya wis. Nah ini jamaah yang berbahagia, kasus-kasus seperti itu sudah banyak ya, sudah. Ya itu dari dulu memang gambarannya, pelajarannya seperti itu. Jadi kita diberikan pelajaran berharga ini dari Allah ini, itu seperti itu supaya kita benar-benar
penjelasannya begini, seperti itu dan sebagainya. Nah, itu umat-umat yang dahulu itu sudah mereka diberikan pelajaran-pelajaran beragam, mereka tetap tidak mau menerima. Nah, mereka tidak mau menerima. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ya. Jangan sampai kita melalaikan itu pelajaran. Nah, kemudian kita berjalan maunya sendiri tanpa arah, tanpa bimbingan dan sebagainya itu tadi. Nah, akhirnya hancur sudah. Nah, kehancuran akan menimpa. Nah, contoh, kenapa kok misalnya tadi utusan ditanya, orang yang dikirim utusan juga ditanya. Seandainya utusan ini tidak melaksanakan, tidak menyampaikan risalah, ya salah. Kenapa kamu dulu tak utus, tak suruh memberi peringatan, kok gak dijalankan? Yang salah utusannya. Kecuali kalau keutusan sudah menyampaikan, yang diberi itu tadi, orang yang diberi utusan tadi untuk memperingatkan tidak mau, urusannya beda. Dan ini Allah sudah memberikan penjelasan di ayat lain itu dulu zamannya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu dakwah enggak singkat ya. Itu berapa tahun? 900 tahun lebih dia. Itu Nabi Nuh memberikan, ya sudah pokoknya yang Allah suruh Nuh gini ya disampaikan ke kaumnya. Nah, kemudian sampai akhirnya Nabi Nuh istilahnya wadul ya istilahnya, atau menjelaskan sama Allah yang menjelaskan. Wa inni kullama ta'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastanshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Ini kondisi pelajaran dulu itu. Nabi Nuh ngomongnya seperti itu. Dan sesungguhnya setiap kali, dan sesungguhnya aku ini setiap kali aku da'autuhum, aku itu menyeru mereka. Da'autuhum, aku telah menyeru mereka litaghfir lahum, untuk agar supaya mereka iman, menyeru iman kepada iman, supaya iman melaksanakan aktivitas yang benar. Litaghfir lahum, agar engkau itu mengampuni mereka. Mereka disuruh iman, suruh taubat, suruh apa, sudah disampaikan. Litaghfir lahum, agar engkau mengampuni mereka. Mereka enggak menjalani itu. Nah, apa yang terjadi? Ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum. Asabi'ahum ini jari-jari mereka, anak jari mereka ini ditempatkan fi adhanihim, fi pada dalamnya, adhanihim telinga-telinga mereka. Ini mereka loh ya, orang banyak ini. Ja'alu, tadi kan hum ya. Wa ini Nabi Nuh sendiri ya, ini ketika aku ya. Dan sesungguhnya aku, wa inni kullama ta'autuhum, setiap kali aku menyeru mereka, mengajak mereka untuk iman, untuk percaya, untuk benar-benar kembali padamu ya. Litaghfir lahum, untuk agar supaya engkau itu bisa mengampuni mereka kalau sudah mereka iman ini. Ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, tangan-tangan mereka, jari tangan mereka itu fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Ini kalau sekarang kayaknya lebih nemen lagi ya. Itu zamannya Nabi Nuh tuh, jarinya dimasukkan telinga, ya ora krungu ya. Enggak dengar apa yang disampaikan Nabi Nuh, ya tidak dengar. Namanya udah Nuh, kamu ngomong sana dah. Telingaku tak tutup pakai jari ya. Orang mereka ngomong gitu ya. Wastanshaw thiyabahum, mereka menutupkan bajunya ke wajahnya, ke mukanya. Coba kita bayangkan ya. Orang ngomong, Nabi Nuh ngomong, memberikan peringatan, arahan, bimbingan, lah mereka menutupkan jari ke telinga, menutupkan baju ke wajahnya. Ya sudah, telinganya enggak dengar, matanya enggak lihat. Nah ini udah klop pas wes. Ya. Ini seperti itu kondisinya zaman dulu nih, zaman Nabi Nuh. Nah sekarang kayaknya lebih nemen lagi ya. Apa itu ada ini headset itu yang kecil-kecil itu dimasukin telinga, ada orang ngomong joget-joget sendiri. Wah ini ya. Udah diomongi sama gurunya,
atau itu pembimbingnya ngomongi apa ini yang mendengarkan koyoknya mendengarkan, tapi waduh telinganya ditutup jebret malah joget. Wis komono ngomong ya. Ngomong yang ngomong nggak bisa di sini dangdutan. Terus matanya ini HP-nya di depannya itu lihat, seru-seru tangannya. Yang nggak lihat sama dengan menutupkan wajahnya ke mukanya tadi, nggak lihat yang nggak lihat yang memberikan peringatan. Sudah sama. Wastangfiyabahu, mereka itu menutupkan wajahnya, menutup bajunya itu ke mukanya, ke wajahnya. Wasorru wastakbaru istikbaro. Mereka tetap mereka mengingkari, tetap mereka menyombongkan diri, merasa besar, kabaro istakbaro. Wastakbaru, mereka menyombongkan diri, istikbaro dengan benar-benar sangat sombongnya. Jamaah yang berbahagia, makanya ini ditanya semua ini kaum yang di situ ditempatkan utusan dan yang diutus mursalin tadi, para utusan juga ditanya semua, apa kamu sudah menyampaikan? Sudah ya Allah, sudah menyampaikan semuanya. Sudah tak sampaikan itu apa Qur'annya, sudah Rasul sudah menyampaikan. Nabi-nabi yang dulu sudah menyampaikan, nabi yang terakhir Rasulullah akhir ini sudah menyampaikan Quran semuanya. Ini Rasul dijelaskan zaman dulu sebelum kamu Muhammad ya. Itu udah, itu nanti ya sungguh akan ditanya itu. Orang-orang yang diberi utusan kepada mereka dan juga diutus nanti utusannya diutus. Ditanya semua. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya gini di sini kita bisa berpikir, oh semua nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah saat ini apa yang kita di situ diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas, itu nanti semua dimintai pertanggungjawaban. Gimana kamu dulu mengajarkan ABCD? Waduh, ini semuanya ditanya. Apapun itu sudah, sekecil apapun ditanya. Apalagi kalau orang yang mengajarkan kejelekan, loh kok kamu bisa jelek? Dari mana? Oh itu yang mengajarkan itu. Sudah ditulis semua itu. Kan ada dalam surat apa itu? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Yakul lahu kiflum minha. Jadi kalau siapa yang memberi syafaat, pertolongan, pelantaran itu ya, dengan syafaat yang baik, maka dia juga mendapat bagiannya, pahalanya. Jadi orang yang memberi seperti saat ini kan bulan Ramadan, orang itu puasa, terus orang itu membuat makanannya untuk orang yang berbuka puasa. Nah itu Rasulullah menjelaskan, itu orang yang memberi, orang yang puasa dia memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa, itu mendapat pahalanya seperti orang yang juga pahalanya didapat, pahala memberikan makanan tadi ya seperti pahala orang yang diberi makan tadi, dan tidak dikurangi sedikit pun pada orang yang pahalanya di mereka nggak dikurangi. Jadi itu bonusan, ini luar biasa. Makanya ini yang bisa kita dapatkan gambaran ini, pelajaran ini adalah kok kalau memberikan yang bagus, sifat yang bagus, ya dapat pahalanya. Supaya apa? Nasib minha itu supaya kita semangat, ada motivasi itu berbuat baik. Tapi kalau di situ mamaya syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang beri syafaat yang buruk, dia nanti juga dapat dosanya, memikul dosanya, kiflum minha itu. Ini juga ancaman. Kalau sampai memberi syafaat yang buruk, nanti kamu juga mendapat beban dosanya. Maka ya bisa kita pikirkan, oh ternyata ada pahala itu, pahala jariah, ada juga dosa itu dosa jariah juga.
Karena apa? Karena memberikan contoh yang jelek ya, orang yang nyontoh jelek dapat dosa, yang beri contoh tadi juga dapat beban dosanya juga. Nah ini umat-umat yang lalu seperti itu dijelaskan pada Rasulullah saat itu 1400 tahun yang lalu ini. Alladzina ursilu alaihim, jadi falanas alanna alladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin, ini ditanya semua. Saat itu Rasulullah dijelaskan, sungguh kami menanyai orang tempat utusan-utusan itu diutus dan utusannya juga ditanya. Nah, ini jam yang berbahagia, maka kita harus hati-hati. Apapun itu nanti ditanya, diminta pertanggungjawaban. Apa sudah yang ngurusi umat? Tadi kan utusan ya. Para rasul itu utusan, berarti kan ngurusi umat ini. Umatnya juga ditanya, yang diutus juga ditanya. Sama. Misalnya sekarang siapa? Pembesar atau pemimpin lah di negeri itu melakukan suatu aktivitas terhadap umatnya yang dipimpin. Nanti juga ditanya semua itu, gimana dulu kamu memimpin ini, gimana kamu dipimpin orang itu. Wah, ditanya semua. Nanti terbongkar. Walaupun sekarang nggak terbongkar, wah, ini kedoliman yang luar biasa. Mendolimi kemarin tuh saya lihat ada ya pengecernya malah kan rame-rame ini kasus Pertamax dan sebagainya, malah pengecernya yang dicekel ya. Ini kadang-kadang bingung juga piye itu jenisnya. Ini gambaran sebetulnya yang ujungnya itu yang ditangkap yang sudah beres, biarin aja yang lain. Yang nisor-nisor itu kan akibat yang atas. Ini gambarannya. Jadi yang ngurusi umat juga ditanya, ya umatnya juga yang diurus itu ditanya pula. Itu di ayat ke-6. Nah, jam yang berbahagia ini masih ada waktu, maka kita lanjut ke ayat 7. Falanaqussonna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Nah, ini Allah menjelaskan demikian. Famakala lamnya lam nahyun, lam taukid juga ini, lam taukid. Terus nanti nakusu itu ada mengkisahkan, memberitakan, double nun belakangnya itu juga sungguh. Maka sungguh benar-benar kami akan mengkisahkan, menceritakan, memberitakan ini kepada mereka bi'ilmi, dengan ilmu kami, dengan pengetahuan kami. Nah, ini wama kunna dan tidaklah kunna kami ini ghaibin, tidak jauh, kami ini enggak jauh, enggak gaib dari mereka. Jadi sangat-sangat dekat dengan mereka. Kehidupan itu Allah tahu semua. Jadi Allah tahu, mengetahui semua apapun yang Dia ciptakan itu Allah mengenal betul. Jangankan kita berpikir kadang-kadang pernah kita melihat itu ada teknologi mengukir dengan atom nih. Ini pakai alat yang sangat luar biasa sampai bisa menulis emas pakai atom itu ditulis. Itu pakai alat luar biasa yang canggih sekali. Itu Allah tahu semua itu. Kalau manusia ya hanya kan pakai alat yang kalau nggak pakai alat nggak bisa. Misalnya perkembangan seorang manusia mulai dari konsepsi itu sampai lahir itu Allah mengenal, tahu semua. Aliran darahnya juga tahu, jantungnya di mana, semua juga tahu. Nah ini Allah benar-benar memahami itu, mengerti itu, benar-benar kenal ciptaannya sendiri ya. Maka di sini Allah menjelaskan falanaqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, dan kami pasti benar-benar ini kami akan beritakan alaihim atas mereka bi'ilmin, dengan pengetahuan kami, dengan ilmu kami. Allah menjelaskan seperti itu. Maka ini juga menjadikan apa ya? Nah, kita ini kalau sudah memahami itu ya menjadi takut kepada Allah. Rasa kita memiliki rasa takut kepada Allah, apalagi ini Ramadan ya. Ramadan ini kan berarti puasa. Puasa ini
enggak bisa pamer ya. Puasa itu sesuatu yang enggak bisa pamer. Kalau sholat bisa pamer, ya, kalau zakat bisa pamer dan sebagainya. Tapi kalau puasa enggak bisa. Berarti di situ memberikan arahan, Allah tahu semua, Allah enggak jauh, Allah tidak gaib dari mereka. Nah kita puasa ini ya hanya Allah yang tahu. Maka untuk urusan puasa ini pun hanya Allah yang memberi balasan. Berapa besarnya ya nggak tahu. Kalau kita seperti kemarin dan hari ini insya Allah itu kita mulai dari sholat subuh, kemudian belajar bersama, membaca beberapa kalimat Allah di situ yang kita memikirkan, merenungkan sampai nanti syuruk, habis syuruk nunggu sebentar sampai akhirnya bisa sholat duha awal, sholat syuruk itu. Nah itu kan dijelaskan itu pahalanya besar segini. Nah, tapi kalau puasa ya nggak bisa kita mengukur pahalanya seberapa besar. Allah sendiri yang menentukan orang ini puasa, nggak bisa puasa pamer ya. Apa itu nggak bisa. Pokoknya puasa itu hanya Allah yang tahu. Dan hanya orang dengan Allah puasa terhadap apa enggak itu ya dia sendiri yang tahu. Allah yang tahu. Manusianya dan Allah. Allah tahu betul puasamu begini. Nah, jadi ketika dia ya Allah tahu. Di mana-mana sembunyi ya Allah tahu. Maka di sini maka benar-benar kami akan kisahkan kepada mereka atas mereka dengan ilmu kami. Dan kami tidak jauh dari mereka. Ini kayaknya orang-orangnya ya mungkin saat itu kan sudah diancam juga, tapi tetap saja. Jadi dengan ini kita mengetahui apapun nanti dikisahkan kepada generasi, apalagi nanti di padang mahsyar semuanya diberitakan semua itu. Yang maupun ditampakkan semua hal nanti di sana. Dan Allah nggak jauh. Nah, jamaah yang berbahagia, maka ini juga menjadi bagaimana kita tuh bisa menanamkan khauf kepada Allah. Karena ya gimana ya? Itu orang itu bisa bijaksana kalau dia takut pada Allah. Jadi ketakutan pada Allah menjadikan seorang itu bijaksana. Begini, nanti akibatnya Allah tahu, dia nggak akan berani berbuat macam-macam. Dia akan berani. Kalau nggak, orang itu tidak ada rasa takut pada Allah, sudah nggak peduli dia sudah orang kaya, hartanya miliaran, tapi yaitu tadi khianat, korupsi sampai triliunan, aduh kacau dah. Ini dia tadi gara-gara ada setan itu, ada iblis dan pelantaranya itu yang selalu menggoda. Akhirnya orang kena. Maka kita di sini dibimbing oleh Allah supaya takut kepada Allah, benar-benar merasa diawasi. Itu kan ketika Nabi bermajelis itu ada malaikat Jibril kan yang datang itu. Ada 3 pertanyaan itu. Pertanyaan terakhir itu tentang ihsan. Jadi ditanyakan tentang ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, al-ihsanu ya bahwa kamu beribadah pada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu ibadah pada Allah, mengabdi pada Allah, kamu itu tahu Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu enggak bisa dan memang enggak pernah akan bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, ini sudah tingkat tertinggi itu. Ya, pengabdian pada Allah yang di sana merasa diawasi terus oleh Allah. Merasa diawasi, ihsan. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini itu yang diharapkan. Ihsan itu tertinggi. Maka ketika ada takut kepada Allah, khauf kepada Allah, ini menjadikan orang itu bijaksana, wisdom. Kebijaksanaan itu karena muncul dari orang-orang yang di hatinya benar-benar selalu hadir. Allah itu dihadirkan dalam hatinya. Dia enggak berani macam-macam melakukan aktivitas. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini ayat ke-7 seperti itu. Allah itu enggak jauh, Allah tahu, maksudnya benar-benar paham apapun yang dilakukan oleh
ciptaannya. Allah menciptakan kita ini kalau dihitung-hitung itu selnya berapa, nanti satu sel itu satu sel manusia itu lebih rumit dari sak kota Muncar misalnya. Ada transportasinya, ada apanya itu, yang bagian misalnya bahan bakarnya untuk sel itu jalan, itu sudah rumit sekali. Hanya satu sel itu. Satu sel nanti atomnya berapa itu? Satu sel itu ada airnya, berarti air itu H2O. H2O-nya nanti berapa butir atom H-nya, berapa butir atom O-nya, baru tambah rumit. Apalagi sekarang udah atom itu tidak hanya bulat gitu, tapi ada unsur-unsur lainnya, ada sesuatu yang menyusun atom itu, penyusun atom itu paling lebih kecilnya ada terus. Semakin orang diberi ilmu oleh Allah, dibuka semua, supaya manusia mengetahui bagaimana kekuasaannya Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, itu di situ nanti akan diberitakan semua. Diberitakan semua apapun yang manusia itu lakukan. Untuk ayat ayat ke-8, besok ya. Sekarang sudah, atau ini satu ayat lagi lah. Nanti besok kita ulangi. Wal waznu yauma idzil haq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wal waznu, dan timbangan yauma idzin pada hari itu al-haq, kebenaran. Ya Quran ini juga jadi timbangannya. Mizan ya. Ini timbangan. Kebenaran saat itu jadi timbangan di hari akhir nanti. Fa maka man siapa saja thaqulat yang berat, mawazinuhu timbangan kebaikannya berat, melakukan aktivitas yang benar dengan dasar iman. Nah, di saat itu nanti, di akhirat nanti, siapapun yang berat timbangan kebaikannya, faulaika, maka mereka itu yang berat timbangannya itu, hum, tegasan lagi mereka, al-muflihun falaha. Al-muflihun falaha. Nah, ada wawun berarti orang banyak, ada mim, nah, berarti orang-orang yang sukses, yang beruntung. Sehingga jamaah yang berbahagia, di sini diberikan motivasi yang sangat luar biasa, supaya orang kalau sudah takut pada Allah, dia tidak berani melakukan dosa, dia diberi semangat supaya berbuat baik. Nah, kebaikan-kebaikan nanti memberatkan timbangan, timbangan kebaikannya, keburukannya enggak dilakukan, yang kebaikannya dilakukan, timbangannya tadi berat kebaikan, udah wis timbang mantap yang perbuatan baik, kebaikannya berat, mereka sukses. Faulaika, maka mereka itu humul muflihun, mereka orang yang benar-benar beruntung, mereka orang yang beruntung. Nanti dengan ridha Allah, ya, itu dengan ridhonya juga dibimbing manusia di kehidupan ini, manusianya ridho dengan apapun keputusan Allah. Nah, ketika manusianya ridho, Allah juga ridho, meridhoi mereka, sehingga mereka nanti dimasukkan dengan ridhonya ke surganya. Timbangannya berat, ini timbangan kebaikannya, mereka jadi orang yang sukses. Nah, jamaah yang berbahagia, ini yang bisa kita baca, yang kita bisa pelajari sampai ayat ke-8. Berarti alhamdulillah 5 ayat. 5 ayat untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita bersemangat, ya, untuk menambah berat timbangan kebaikan kita. Amin. Monggo kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.